Arumi hadir untuk memberikan alternatif yang sehat, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi untuk semua kalangan, terutama untuk mereka yang lactose intolerant maupun alergi susu hewani. Kita bawa konsep Mindful Coffee, yang waktu itu kita kolaborasi dengan Michael Jasin sebagai World Barista Champion 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dalam Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Oke Sobat Brand, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang membicarakan sebuah brand yang sangat inovatif gitu ya. Kenapa saya sebut inovatif? Karena perusahaan ini berinovasi mengolah kacang mede menjadi sebuah produk susu gitu ya. Kita tahu kacang mede adalah produk yang jadi favorit masyarakat lah. Produknya biasa ada di toples-toples pada acara lebaran gitu ya. Produk ini, kacang mede ini juga biasa digunakan untuk campuran coklat. Namun perusahaan ini berinovasi mengolah produk kacang mede menjadi susu gitu ya. Jadi merek ini adalah Arumi, di bawah naungan PT Teknologi Nutrimen Sehat, merupakan susu kacang mede lokal pertama di Indonesia yang aman dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa karena rendah kalori, rendah gula, dan tidak mengandung kolesterol gitu ya. Baiklah, untuk membahasnya lebih lanjut, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang dalam kegiatan Brand Talk. Terima kasih, Pak. Boleh disapa dulu, Sobat Brand. Halo Sobat Brand, perkenalkan saya Raja, COO dan co-founder dari Arumi Foods. Baik, Pak Raja, seperti tadi yang sudah saya spill di awal gitu ya, bahwa bisa dibilang brand Arumi ini sangat inovatif gitu ya. Dimana kalau kacang mede itu kita tahu itu cuma untuk cemilan saja gitu ya, atau untuk campuran coklat gitu ya. Jadi dimana ketika kita konsumsi di situ itu masih dalam bentuk kacang mede, Pak. Ya. Tapi di sini brand Arumi itu berinovasi gitu ya, mengolah kacang mede itu menjadi susu gitu, Pak. Namun boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, mengenai brand Arumi ini, Pak. Lahir sejak kapan, di bawah naungan PT apa gitu, terus apa yang melatar belakangi berinovasi menghadirkan susu kacang mede ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Arumi Foods itu sendiri, Arumi ini hadir karena pengalaman pribadi dari saya dan juga rekan saya, Nachita, yang ternyata sama-sama punya kondisi khusus yang menyebabkan kita berdua tidak bisa konsumsi susu sapi. Saya sendiri sejak dulu lactose intolerant, sehingga setiap kali minum atau makanan yang mengandung susu dan turunannya merasa keluhan. Pernah juga sampai masuk UGD ya karena kasus lactose intolerant tersebut. Anak saya juga lactose intolerant. Sedangkan Nachita ini saat ini menjabat sebagai CEO Arumi. Waktu itu harus mencari alternatif susu ketika menyusui anaknya, disarankan oleh dokter karena ternyata anaknya tersebut juga mengalami alergi terhadap produk susu dan mengalami lactose intolerant juga. Nah, saat itu pilihan susu alternatif yang ada di Indonesia itu sangat jarang sekali gitu kan. Kalaupun ada, produknya mahal karena diimpor dari luar negeri dan rasanya kebetulan kurang cocok untuk kita berdua gitu. Makanya kita akhirnya buat produk yang enak, cocok dengan lidah Indonesia dan juga terjangkau. Nah, pada saat kita mulai proses pencarian bahan dasar ya, kita menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kacang mede terbesar di Asia Tenggara, namanya dunia gitu, selain dengan Vietnam. Jadi dari data World Bank tahun 2019 bahwa Indonesia termasuk sebagai top 10 produser dari kacang mede di dunia. Jadi di tahun 2022 tersebut kita setelah bertemu dan berdiskusi mikirkan bahwa ini komoditas kacang mede ini sangat cocok untuk dijadikan bahan susu nabati, considering bahwa banyaknya availabilitas produk tersebut di Indonesia. Maka waktu itu kita didirikan Arumi Foods didirikan tahun 2022 yang merupakan brand yang fokus menciptakan produk alternatif susu dan protein berbasis nabati dengan memanfaatkan sumber daya lokal bagi pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, Arumi hadir untuk memberikan alternatif yang sehat, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi untuk semua kalangan, terutama untuk mereka yang lactose intolerant
maupun alergi susu hewani. Saat ini Arumi hadir sebagai susu kacang mede lokal pertama di Indonesia. Oke, baik Pak Raja. Jadi yang melatar belakangi itu karena ada sebagian, jadi pengalaman pribadi juga gitu Pak ya, pengalaman pribadi alergi terhadap susu hewani gitu ya, susu sapi yang terbuat dari hewan. Mungkin alternatif itu tadi sudah umum dilakukan oleh produsen-produsen besar susu juga gitu ya. Tapi yang lebih dikenal itu adalah ini Pak, kacang kedelai, gitu ya. Nah pertanyaannya, ini kenapa kacang mede Pak? Gitu. Kenapa bukan ya kalau cari pengganti alternatif itu tadi gitu kan, protein dari protein hewani ke protein nabati gitu kan, yang sudah umum tadi saya bilang adalah kacang kedelai. Ini alasannya apa? Kenapa memilih kacang mede Pak? Apakah manfaatnya itu lebih baik atau seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat ada dua hal ya. Yang pertama itu kita lihat kenapa kita memilih kacang mede sebagai berbasis untuk tumbuhan nabati kita begitu kan. Pertama dari sisi produknya. Nah, kalau kita lihat ini cashew itu teksturnya itu sangat creamy gitu kan. Jadi kalau kita tahu orang Indonesia itu suka makan minum susu yang creamy begitu kan. Jadi kita cari produk yang teksturnya bisa menyaingi susu gitu sebagai susu nabati gitu kan, dan cashew salah satunya gitu. Dan dua dari sisi kesehatan juga cashew ini relatif rendah kalori dibanding susu lainnya, nabati yang lainnya, susu nabati yang lainnya gitu. Jadi dari sisi kesehatan juga masuk, jadi mereka bisa dapat sisi creamy-nya tanpa harus compromise sisi kesehatannya begitu. Gitu. Nah di samping itu dari sisi kesehatan kayak susu kacang mede sendiri juga memiliki kandungan mineral kaya akan mineral seperti magnesium, koper dan juga asam folat begitu. Kebetulan produk Arumi Cashew Milk kita yang klasik juga difortifikasi dengan asam folat sehingga produk tersebut lebih kaya dari sisi asam folatnya untuk bisa memenuhi 30% kebutuhan asam folat harian kita gitu. Nah ini beralih ke proses riset and development-nya gitu ya. Jadi bagaimana mempersiapkan produk ini sehingga kemarin itu jadilah produk ini gitu ya Mas ya. Jadi di sini ada dua varian rasa gitu Mas ya. Betul. Nah pertanyaan saya mengenai riset and development-nya. Jadi kan tadi setelah memutuskan memilih kacang mede nih yang akan kita gunakan untuk alternatif susu nabati ini tadi gitu ya. Bisa dijelaskan Mas bagaimana proses riset and development-nya gitu kan. Soalnya kalau saya lihat di luar sana itu kayaknya belum ada gitu loh susu kacang mede gitu ya. Bagaimana prosesnya itu dan apa tantangannya Mas? Silakan. Jadi mulai dari sisi product research, dari sisi research and development-nya waktu itu kita consider banyak bahan lokal gitu kan. Jadi kita ibaratnya waktu itu kita coba berkreasi lah dengan macam-macam komoditas ada yang lokal di Indonesia seperti cashew, coconut, atau juga rice gitu ya. Jadi dari situ kita lakukan consumer testing terhadap 100 konsumen yang ada di sekitar daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan waktu itu menemukan bahwa susu kacang mede ini yang teksturnya tuh cocok gitu untuk kebanyakan masyarakat Indonesia gitu kan. Nah dari sisi itu juga kita melakukan riset terhadap persepsi konsumen gitu terhadap produk cashew itu sendiri gitu kan. Bagaimana persepsinya begitu terhadap cashew ini, apakah cocok untuk dijadikan susu nabati gitu. Dan surprisingly bahwa kalau kita lihat ada beberapa negara di luar sana di Amerika atau di Eropa tuh udah mulai ada konsep susu kacang mede gitu kan. Nah, itu yang juga membuat kita bahwa rasa yakin sebenarnya ini konsep yang bisa ditanamkan juga di Indonesia gitu. Tapi memang challenge-nya itu lebih ke arah itu bagaimana sekarang ini mengenalkan konsep tersebut pada konsumen begitu kan. Karena seperti yang Bapak tadi bilang kacang mede ini banyak kalau kita itu use case-nya lebih ke arah makan langsung snacking bagaimana gitu. Kita mengenalkan untuk susu kacang mede tersebut gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat konsep kacang menjadi susu itu juga sudah ada seperti di almond tadi kan, di kacang kedelai, di soya gitu kan. Tapi ini kita menggunakan kacang mede sebagai basisnya begitu. Jadi waktu itu tahun berapa itu dimulainya?
Kita mulai proses riset dari tahun 2021. 2021. Jadi sekitar 1 tahunan sampai kita launching produknya di market di akhir tahun 2022. Oke, sampai jadi produk itu. Betul, gitu ya karena kita melakukan dari produk riset, terus apply ke BPOM juga untuk sertifikasinya. Ya. Juga kita nyari partner untuk produksi juga. Oke, Gitu, ya. Oke, selanjutnya Mas, ketika berinovasi menghadirkan sebuah produk gitu kan, satu ketika selain untuk menjawab permasalahan konsumen gitu ya, menjawab permasalahan konsumennya itu tadi menjawab masyarakat yang alergi terhadap susu sapi itu ya. Ini ada alternatif susu nabati dari kacang mede gitu ya. Nah, terus alasan juga tadi bahwa bahan bakunya itu banyak banget di Indonesia gitu ya. Nah, tapi tentu saja di situ yang tidak kalah penting adalah manfaatnya gitu Mas. Nah, kalau susu sapi kita udah tahu lah gitu kan. Begitu juga dengan kacang kedelai gitu kan. Kalau kacang mede, manfaatnya seperti apa? Ya, kacang mede sendiri kaya akan koper dan juga magnesium. Koper itu tembaga ya Mas ya. Dan tembaga ini berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Sedangkan magnesium penting untuk kesehatan dan kekuatan tulang-tulang. Dan tadi juga di-share bahwa Arumi Classic memiliki asam folat yang bermanfaat untuk mencegah anemia serta mencegah cacat lahir. Apalagi selama hamil dan menyusui terdapat tambahan kebutuhan asam folat dibanding wanita dewasa pada umumnya, yaitu 200 mikrogram selama hamil dan 100 mikrogram selama menyusui. Nah, ini dari sisi kacang mede ya Mas tadi, dan dari sisi Arumia tersebut kita mengkreasikan hal tersebut dan membuat produk yang untuk masyarakat itu rendah kalori, rendah gula, dan juga bebas dari kolesterol, sehingga aman untuk dikonsumsi untuk masyarakat begitu. Ya, jadi ya, ternyata kaya manfaat gitu ya, kaya manfaat yang bisa didapatkan dari kacang mede itu sendiri gitu ya. Terus ketika Arumi ini memproduksinya, mengolahnya menjadi sebuah susu, itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai itu tadi gitu ya, Mas ya. Nah, lantas gimana Mas? Apakah bisa disebut ini adalah susu kesehatan nih gitu ya? Terus bagaimana nih untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Apakah ada aturan tertentu nih untuk mengkonsumsi susu ini gitu? Silakan. Ya, Arumi ini sebenarnya dapat dikonsumsi semua kalangan, mulai dari anak di atas 2 tahun hingga dewasa. Konsumsi Arumi dapat dikonsumsi sebanyak 2-3 gelas per hari, namun juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu yang mungkin berbeda-beda. Oke, pertanyaan berikutnya Mas, mengenai tentu semua produk itu ada efek samping gitu ya. Seperti susu sapi aja gitu kan, yang banyak banget manfaatnya, tapi di situ juga ada efek sampingnya bagi orang yang alergi susu sapi gitu ya. Nah, kalau dari susu nabati yang diolah dari kacang mede ini tadi, apakah ada efek sampingnya ketika mengkonsumsinya gitu? Nah, Arumi ini bebas susu hewani, bebas laktosa, bebas gluten, bebas kolesterol, sehingga cenderung aman dikonsumsi oleh orang dengan kondisi khusus seperti lactose intolerance, alergi susu sapi, hingga mereka yang mau mencari alternatif produk yang sehat. Ngomongin sebuah produk, apalagi ini adalah produk baru gitu ya, kayaknya masyarakat di sana belum pada tahu gitu ya, mengenai sebenarnya berapa sih harga produk ini gitu ya. Karena ya kalau ngomongin susu itu, apalagi susu itu banyak manfaatnya untuk kesehatan, tentunya harganya cukup mahal gitu ya. Nah, kalau brand Arumi sendiri, kacang mede ini dipasarkan dengan harga berapa? Ya, untuk harga kita cukup kompetitif. Produk ini dijual dengan harga retail sekitar 39.000 per liter. Gitu. Karena meskipun kacang mede ini sangat unik dan disukai banyak orang, namun bagaimana cara Arumi ini melakukan marketing gitu ya, agar masyarakat ini membeli produk ini bukan hanya karena rasanya yang enak gitu ya, bukan karena uniknya, tapi juga manfaatnya gitu Mas. Silakan Mas. Ya, kami fokus pada edukasi konsumen tentang manfaat kesehatan dari Arumi Cashew Milk tersebut. Jadi seperti rendah kalori, bebas kolesterol, rendah gula, dan aman bagi mereka yang lactose intoleran. Nah, di berbagai platform sosial media atau website gitu kan, kami juga melakukan kolaborasi dengan ahli gizi, dokter, dan influencer kesehatan untuk menyoroti pentingnya memilih produk yang mendukung gaya hidup sehat.
Oke, menarik sekali Mas Raja. Jadi untuk memasarkan, untuk mengedukasi masyarakat mengenai produk Arumi Cashew Milk ini gitu ya, bekerja sama dengan para influencer, dengan dokter gitu ya. Dan menurut saya ya mereka sepertinya itu sudah mencoba produk ini gitu ya, sudah merasakan apa manfaat produk ini. Nah, bisa dijelaskan bagaimana kesan-kesan mereka mengenai produk Arumi Cashew Milk ini, Mas? Ya, jadi kalau kita banyak bekerja sama dengan influencer-influencer kesehatan gitu ya, yang mereka juga memiliki gaya hidup sehat gitu, dan mereka sangat aware tentang brand Arumi ini. Jadi mereka mengecek kandungan gizinya dari produk ini. Dia juga melihat bahwa produk kita sebenarnya rendah kalori, rendah gula, dan juga kaya akan vitamin dan mineral. Juga ada juga untuk yang Arumi klasik ada tinggi dengan asam folatnya, sehingga mereka merasa yakin akan hal itu dan merekomendasikan terhadap para followersnya gitu, di sosial media. Jadi selain manfaat kesehatannya daripada influencer kesehatan yang kita bekerja sama itu, mereka juga bilang bahwa produk ini enak gitu, sehingga dengan ini mereka bisa bilang ke followers mereka bahwa kalian bisa hidup sehat tanpa harus kompromis dari rasanya begitu. Ya. Jadi dari para influencer pun sudah membuktikan gitu ya. Termasuk juga para dokter gitu Mas ya. Oke, baik Mas. Ini kan produk baru gitu Mas ya. Untuk penjualannya sendiri seperti apa Mas? Sekarang ini produk ini tersedia di mana saja seperti itu, dan bagaimana respon masyarakat dengan produk Cashew Milk ini Mas? Ya, responnya sangat baik. Arumi kini telah tersedia di lebih dari 700 supermarket di seluruh Indonesia, termasuk juga e-commerce dan e-groceries. Arumi juga telah menjamin berbagai kolaborasi dengan mitra Horeca, hotel, restoran, dan kafe, seperti Kopi Titik Temu, Kopi Anomali, Two Thirds, BGS di Bali, dan juga Baker's Corner. Nah, kita dalam 2-3 bulan ke depan ini akan ada beberapa kolaborasi mendatang dengan Horeca lain seperti Bloomery, Filmaca, Shell Daily To Go, Kopinako, dan juga NOB. Nah, respon masyarakat terkait produk kami maupun kolaborasi ini sangat di luar dugaan kami ya Pak. Jadi dengan berbagai Horeca partner sejauh ini sangat positif, sehingga mendorong kami untuk terus berinovasi dan untuk menjawab permintaan masyarakat, sehingga Arumi bisa dapat dinikmati lebih oleh banyak orang. Gitu. Nah, ini kebetulan banget nih, Mas. Di sini kita ada menu collab yang Arumi dengan coffee shop yang kebetulan juga ada di gedung ini. Jadi mau share deh sama Mas untuk nyobain gitu secara langsung. Boleh. Saya bisa ambil. Jadi ini ya menu yang kolaborasi sama coffee shop itu tadi ya. Betul. Ya. Boleh saya cicip Mas? Boleh, silakan. Gimana Mas? Enak. Dan familiar banget sih, kayak ketika kita minum kopi di coffee shop gitu loh. Rasa kacang medenya nggak begitu kuat, tipis-tipis tapi tetap enak gitu, seperti itu. Nah, itu keunggulan susu kacang mede dibanding susu alternatif atau susu nabati lainnya, begitu kan. Jadi kalau dibilang ini susu kacang mede ini tidak overpower the coffee gitu kan. Jadi dia bisa ngeblend dengan sangat baik gitu dengan kopi. Jadi kalau bisa dilihat, kita dapat feedback dari beberapa barista atau konsumen itu, kalau susu nabati lainnya itu biasanya mereka mengalahkan rasa kopinya tersebut. Gitu. Nah, ini yang salah satu susu unggulan kacang mede ketika dibawa ke partner food service gitu atau partner cafe gitu. Menarik sekali nih. Jadi sobat brand semuanya juga bisa di rumah gitu ya, bikin kopi bisa dicampurin ini nih. Betul banget Mas. Itu memang salah satu aplikasi yang sangat populer saat ini. Jadi harapannya setelah mereka mengenal susu kacang mede di coffee shop, mereka bisa beli susu tersebut di retail, di supermarket, dan nanti mereka aplikasikan untuk membuat kopi susu di rumah begitu. Menarik Mas, menarik. Jadi untuk pemasarannya sendiri itu tadi ada offline gitu ya. Terus ada juga di marketplace. Saya tertarik dengan itu tadi, kerjasama dengan coffee shop itu ya. Jadi Cashew Milk Arumi ini bisa digunakan sebagai campuran-campuran
minuman-minuman yang ada di coffee shop seperti itu. Ya, betul. Gitu. Jadinya itu minuman apa, Mas? Untuk di kerjasama dengan partner Horeca itu kita menggunakan Arumi Cashew Milk yang barista, Oke. karena ada dia juga dari segi rasa lebih netral dan juga Oke. creamy gitu ya, sehingga para barista itu yang ada di coffee shop sangat senang berkreasi dengan produk kita. Sebagai contohnya ketika kita kolaborasi dengan Titik Temu SCBD, Titik Temu Coffee, kita bawa konsep Mindful Coffee, Oke. yang waktu itu kita kolaborasi dengan Michael Jasin sebagai World Barista Champion 2024. Di situ kopi tersebut merupakan kopi tersebut dibuat dengan inspirasi ketika Michael Jasin menang World Barista Championship di Busan beberapa bulan lalu. Sementara itu di tempat lain juga kita ada kolaborasi dengan matcha cashew, waktu itu dengan Flash Coffee. Nanti juga next dengan Phil Matcha yang salah satu outlet matcha terbesar di Indonesia. Kita juga akan produksi matcha cashew sebagai salah satu menu kolaborasi antara kita, antara Arumi dan antara partner tersebut dengan Arumi gitu. Oke. Baik. Jadi kalau saya lihat apa itu untuk kerjasama B2B-nya itu ya, maksud saya apa itu pelaku bisnis yang lain itu mereka lebih sudah menerima banget gitu ya dengan produk cashew milk-nya ini, Mas. Betul. Ya? Sebagai apa itu campuran produk mereka juga gitu, Mas. Betul. Ya. Sangat diterima sekali di sana gitu ya. Jadi tinggal lagi PR-nya adalah bagaimana ini memperkenalkan ke masyarakat biar masyarakat itu membeli langsung produknya ini. Betul. Gitu. Jadi salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan terus produk ini. Lebih banyak coffee shop yang ambil produk kita, lebih banyak retail juga yang ambil dan mengenalkan brand awareness terhadap produk Arumi ini kepada masyarakat, begitu. Oke, ya mungkin cukup pertanyaan dari saya, Mas. Namun barangkali ada sesuatu hal yang penting perlu diketahui oleh sobat brand semuanya di luar pertanyaan saya tadi, boleh ditambahkan, silakan. Ya, jadi di Arumi kita selalu berusaha untuk menghadirkan produk yang tidak hanya enak, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesehatan konsumen. Komitmen kami yaitu mendukung komoditas lokal untuk bisa bersaing di kancah global. Kami berharap bahwa melalui inovasi dan kolaborasi yang kami jalankan, Arumi bisa menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk mencari alternatif susu nabati yang berkualitas. Terima kasih atas seluruh tim dan para konsumen setia yang setelah mendukung kami dalam setiap langkah perjalanan ini. Bersama-sama kita bisa terus menciptakan dampak positif bagi kesehatan dan lingkungan. Baiklah Sobat Brand, demikian tadi ya Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia dengan brand Arumi yang sangat inovatif sekali, mengolah kacang mede menjadi susu yang sangat berkhasiat, sangat sehat untuk dikonsumsi gitu ya. Semoga Brand Talk kali ini bermanfaat bagi Sobat Brand semuanya, terutama bagi kalian yang mencari produk alternatif pengganti susu sapi gitu ya. Jadi kalau kalian alergi susu sapi bisa mengkonsumsi susu ini nih gitu ya. Kalau anak-anak itu sudah biasa mengkonsumsi susu soya gitu ya. Kalau dewasa kayaknya nggak cocok deh mengkonsumsi susu soya. Jadi cocoknya ya bisa mengkonsumsi susu cashew milk brand Arumi ini gitu ya. Baiklah, nantikan program Brand Talk berikutnya yang akan menghadirkan brand-brand ternama di Indonesia. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas dalam kesempatan Brand Talk berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.